Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun sudah memasuki benteng Bahuang. Tempat dia diteleportasi bernama Benteng Yunhai Changsai. Di benteng tersebut dulunya terkenal dengan nama seseorang yaitu Yunhai Changsai. Orang tersebut bisa melewati jalan kematian menuju alam dewa yang lebih rendah. Karena pencapaiannya membuat keluarga Yun melambung tinggi dan menjadi penguasa di benteng Bahuang. Hingga akhirnya nama benteng itu juga menggunakan namanya. Namun saat ini keluarga Yun sedang menurun dan hanya menyisakan seorang anak laki-laki yang bernama Yuntian. Kebetulan Ye Xingyun pergi ke kediaman Yuntian membawa Yeru yang sedang sakit. Yuntian melihat Yeru sakit, tanpa banyak pikir, dia meminjamkan harta warisan, yaitu mutiara pinik. Mutiara ini dapat mengobati segala macam penyakit. Di hari yang sama, Yuntian akan pergi ke keluarga Bai untuk perjamuan besar. Merasa berutang budi, Ye Xingyun ingin ikut ke perjamuan, dengan tujuan melindungi Yuntian. Dalam perjalanan, karena kereta kuda yang mereka gunakan rusak, akhirnya mereka berjalan kaki ke tempat perjamuan. Tuan Wang, guru Yuntian, sekaligus penjaganya, dia malah mengkhianati mereka. Tuan Wang sudah mempersiapkan pembunuh untuk mengepung mereka. Pada akhirnya, semua orang itu dihabisi oleh Ye Xingyun, yang membuat rencana Tuan Wang gagal. Saat ini, nyawanya juga terancam di tangan Ye Xingyun. Sebuah anak panah terbang melesat dari arah yang tidak diketahui. Tuan Wang merasakan anak panah itu mengarah kepadanya. Dia menoleh. Anak panah itu terus melesat dan menghancurkan kepala Tuan Wang. Ye Xingyun merasa marah dengan kejadian tersebut. Dia bergegas mencari pelaku. Seseorang berpakaian serba hitam melihat ke samping. Ternyata Ye Xingyun sudah berada di dekatnya. Orang berpakaian hitam itu tidak melarikan diri. Ye Xingyun merasakan ada sesuatu yang aneh dengan sikap orang berpakaian hitam. Wajah Ye Xingyun memucat. Orang berpakaian hitam berencana menghancurkan diri. Ledakan terjadi, darah terciprat dan angin berhembus. Ye Xingyun merasa orang tersebut sangat berani. Tanpa ragu, dia melakukan bunuh diri. Yuntian menatap mayat Tuan Wang yang mati secara mengenaskan. Dia teringat dengan perkataan Tuan Wang yang meminta Yuntian tidak melihat seseorang dari permukaannya saja. Wajah Tuan Wang kembali muncul di benaknya. Kata-katanya yang mengatakan hati manusia itu jahat. Kata-kata itu masih terdengar dengan jelas. Sebuah tangan menyentuh bahu Yuntian. Itu adalah Ye Xingyun. Dia menyuruh Yuntian tidak terlalu memikirkan Tuan Wang. Orang sepertinya tidak sebanding dengan kesedihan yang dialami Yuntian. Yuntian mengucapkan terima kasih kepada Ye Xingyun. Yeru mendekati mereka berdua. Dia merasa orang-orang sebelumnya sangat jahat. Ye Xingyun menenangkan Yeru. Dia merasa dalang yang sesungguhnya akan segera terungkap. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka sampai di sebuah kediaman. Seseorang keluar dari kediaman tersebut. Dia adalah Wang Luo, anak angkat keluarga Wang. Wang Luo melihat Yuntian yang sudah sampai di tempatnya. Dia bergumam, rencanaku gagal. Bagaimana bisa? Anak ini tidak terluka sedikit pun. Ye Xingyun dan kelompoknya memasuki tempat tersebut. Seseorang melihat kelompok Ye Xingyun. Dia berkata, "Oh, bukankah ini Yuntian? Apakah dia datang ke sini untuk perjamuan 100 tahun?" Seorang bawahan menjawab, "Tuan muda, saya mendengar kalau keluarga Yun sangat miskin, sehingga mereka tidak mampu makan. Mungkin mereka datang ke sini untuk mencari makanan gratis." Tuan muda itu tertawa dengan pendapat bawahannya. Kelompok Ye Xingyun juga mendengar cibiran yang diberikan kepada Yuntian. Ye Xingyun menyuruh Yuntian tidak menghiraukan cibiran orang bodoh sepertinya. Perkataan Ye Xingyun membuat tuan muda itu menjadi marah karena dia merasa dibilang orang bodoh oleh Ye Xingyun. Orang tersebut berteriak, "Siapa yang kau bilang orang bodoh?" Ye Xingyun menegaskan, siapapun yang merasa dialah orang bodoh tersebut. Tuan muda itu masih belum paham dengan perkataan Ye Xingyun. Dia menanyakan hal itu kepada bawahannya. Dengan rasa takut, bawahannya mengatakan kalau dialah yang dikatakan orang bodoh. Wajah tuan muda itu langsung membeku. Dia sangat malu dengan penghinaan tersebut. Sesaat, otot di kepala tuan muda langsung keluar. Matanya memerah. Dia tidak terima dengan penghinaan tersebut. Tuan muda itu memerintahkan bawahan untuk menghajar pria yang berani mengolok-oloknya. Bawahan tuan muda langsung melompat ke arah Ye Xingyun. Bawahan itu sangat marah karena seorang pemuda yang tidak dikenal berani menghina tuan muda mereka. Bawahan itu akan menghajar orang di depannya. Tanpa banyak omong, Ye Xingyun bergerak maju. Sebuah pukulan mendarat pada perut bawahan tuan muda yang membuatnya kesakitan hingga dia terbang terpental. Bawahan lain terkejut dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh pemuda di depannya. Saat bawahan itu sedang terkejut,
Sebuah tangan mencengkram lehernya. Itu membuatnya terkejut. Wajah bawahan itu sangat memucat. Dia menoleh ke belakang dan meminta pertolongan kepada tuan mudanya. Ye Xingyun tidak membiarkan bawahan tersebut banyak berbicara. Bawahan itu langsung dihantamkan ke tanah oleh Ye Xingyun. Seteguk darah keluar dari mulutnya. Nyawa bawahan itu langsung menghilang. Tuan muda yang melihat bawahannya sudah mati, dia berteriak, Kau benar-benar membunuh anak buahku." Ye Xingyun menatap tuan muda itu. Dia berkata, "Memangnya kenapa kalau aku membunuh mereka? Kalau kau mau membalas dendam, kau bisa maju dan melawanku." Wajah tuan muda berambut merah langsung terkejut dengan perkataan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Merasa kemampuannya tidak sehebat pemuda di depannya, tuan muda berambut merah langsung berbalik dengan wajah membiru. Di belakang, Ye Xingyun memberikan hinaan kepada orang tersebut. Sesaat kemudian, Yun Tian merasa tidak percaya diri dengan kekuatannya. Melihat hal itu, Ye Xingyun memberikan semangat kepadanya. Ye Ru juga mengatakan kalau dia tidak perlu khawatir, masih ada Ye Xingyun di sini. Mereka bertiga terus melangkah maju. Orang-orang yang melihat Yun Tian didampingi oleh seseorang yang kuat, mereka tidak percaya kalau keluarga Yun yang tidak memiliki apapun bisa mendapat seseorang yang kuat untuk melindunginya. Mereka berpikir, perjamuan keluarga ini tampaknya tidak akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Sesaat kemudian, Yun Tian sudah sampai di depan pintu yang ukurannya besar. Dia berdiri memandangi pintu tersebut. Ye Xingyun merasa bingung kenapa Yun Tian tidak bergegas masuk. Dari dalam tempat tersebut terdengar suara orang yang sedang berkelahi. Tidak lama kemudian, seseorang terpental menabrak pintu, hingga pintu tersebut terbuka. Orang yang terpental keluar adalah ayah Yun Tian. Seseorang berkata kepada ayah Yun Tian, "Dengan kemampuan seperti ini, kau berani masuk?" Yun Tian sangat khawatir dengan ayahnya. Seseorang keluar dari dalam kediaman. Dia mengatakan, keluarga Yun mereka yang sekarang tidak sekuat keluarga Yun yang dulu. Ketika pintu akan ditutup, seseorang menghentikan pintu. Tangan itu milik Ye Xingyun. Yun Tian yang melihat apa yang dilakukan oleh Ye Xingyun, dia pun terkejut. Dia masih mengingat bagaimana ayahnya dipukul hingga terpental keluar dari dalam kediaman. Orang-orang yang menjaga pintu berpikir, apakah masih ada orang yang mencoba masuk? Mereka merasa kalau orang yang masuk itu adalah Huang Wensa. Tapi seingat mereka, orang tersebut baru saja keluar. Ye Xingyun berjalan masuk ke dalam tempat tersebut, diikuti dengan Yun Tian. Penjaga pintu tidak menyangka kalau ada beberapa orang yang tidak dikenal berani masuk. Seorang penjaga melapor ke atasan mereka kalau ada beberapa orang asing yang masuk. Bos botak dengan rambut terbelah tersenyum melihat orang yang datang. Dia berkata, "Haha, bukankah ini anak kecil waktu itu?" Tanpa diduga, keluarga Yun benar-benar berani datang. Dengan wajah sombongnya, bos botak mengatakan, apakah Yun Tian ini ingin dipukuli dan dipermalukan seperti yang dialami ayahnya? Dia juga bertanya, apakah keluarga Yun masih menganggap dirinya kuat, seperti keluarga Yun sebelumnya? Pria botak menoleh ke belakang. Di sana ada Ye Ru. Melihat wajah cantik Ye Ru, membuat bos botak langsung terpana. Matanya berbinar. Dia bertanya, apakah kedatangan Yun Tian ke tempatnya untuk memperkenalkan seorang gadis cantik kepadanya? Ye Ru merasa risih dengan tatapan yang diberikan oleh bos tersebut. Wajah Yun Tian sangat suram. Dia tidak bisa menahan emosi, kemudian berteriak, "Sao Tian Dao!" Teriakan Yun Tian membuat suasana hati bos botak yang sebelumnya terpesona menjadi hancur. Dia berteriak ke Yun Tian, "Apa maumu?" Dengan tegas, Yun Tian menantang Sao Tian Dao. Ye Ru merasa khawatir dengan tantangan yang dilakukan oleh Yun Tian terhadap Sao Tian Dao. Ye Ru berpikir, apakah mereka harus membantu Yun Tian? Ye Xingyun berkata ke Ye Ru, kalau dia tidak perlu khawatir dengan Yun Tian. Seseorang yang berada di sana mendengar perkataan Ye Xingyun. Dia berkata ke temannya, "Kau dengar apa yang dia katakan? Katanya semua akan baik-baik saja." Orang berjubah merah menjawab, "Itu sangat lucu. Yun Tian tidak akan sanggup menghadapi Sao Tian Dao." Seorang bawahan berbisik, "Tuanku Huang Wensa benar-benar ada di sini." Orang berjubah merah berkata, Huang Wensa terkenal dengan temperamennya yang keras. Kedua orang yang baru datang itu menempati tempat duduknya. Mereka sungguh sial. Temannya juga sepemikiran. Pasti akan ada pertunjukan yang bagus. Seorang pria dengan rambut berdiri mengepalkan tangannya. Dia sangat marah dan mengatakan, "Bajingan mana yang berani menempati tempat dudukku? Apakah mereka ingin cari mati?" Pria dengan rambut berdiri ini adalah Huang Wensa. Dia berjalan mendekat ke orang yang menempati tempat duduknya, kemudian menepuk bahunya. Ye Xingyun berbalik dan menatapnya. Dia berkata, "Katanya, kursi ini milikmu."
apakah kau tidak keberatan memberikannya kepadaku?" Wajah Wensa langsung memucat. Dia sangat mengenal wajah tersebut dan mengingat apa yang telah terjadi pada bawahannya. Amarah Wensa langsung menghilang, digantikan dengan rasa takut. Dia berkata, Tidak masalah." Dia menggaruk kepalanya sambil tertawa. "Saudaraku duduk saja di situ. Biar aku saja yang berdiri." Orang berjubah merah dan temannya melotot. Mereka tidak mengerti kenapa Wang Wensa tidak marah kepada orang asing tersebut. Berpindah ke arena. Di sana ada Zhao Tiandao dengan kultivasi alam Wuhang lapisan ke-8. Sedangkan lawannya, Yuntian, dia berada di alam Wuhang lapisan ke-6. Yuntian memulai pertarungan tersebut. Tiandao melesat maju menyerang Yuntian. Sebuah pukulan mendarat pada tubuh Yuntian yang membuatnya terpental ke udara. Tiandao tersenyum. Dia merasa Yuntian ini tidak berbeda jauh dengan ayahnya. Yuntian menyetabilkan diri. Dia menopang tubuhnya dengan satu lutut menyentuh lantai. Yuntian sangat kesal karena Tiandao selalu membicarakan ayahnya. Kemudian dia menghentakkan tangan, melompat menyerang Tiandao. Akan tetapi, serangan yang dilakukan Yuntian ditangkis olehnya dengan mudah. Dia terus menyerang dengan penuh amarah. Di lain sisi, Tiandao memprovokasi Yuntian dengan menjelek-jelekan ayahnya. Tendangan dilepaskan oleh Yuntian, diarahkan ke kepala Tiandao. Dengan santai, serangan itu dihindari olehnya. Banyak serangan dikeluarkan oleh Yuntian, akan tetapi tidak berarti bagi Tiandao. Hingga akhirnya, kaki Yuntian ditangkap oleh Tiandao. Dia mengatakan, "Apakah kau mencoba menggantikan tempat ayah sampahmu? Tulang ayahmu sangat lunak. Aku mengantungnya di tiang selama 1 jam." Yuntian dilemparkan ke lantai, hingga lantai bergetar. Tiandao kembali berkata, "Dia bahkan tidak mati. Aku tidak tahu apakah kau juga seorang bajingan yang sama-sama tahan dengan pukulan." Yeru yang melihat Yuntian dihajar habis-habisan, dia sangat khawatir dan berkata ke Ye Xingyun, meminta kakaknya membantu Yuntian. Akan tetapi, Ye Xingyun mengatakan bantuan darinya tidak akan baik. Yuntian harus berdiri dengan kakinya sendiri. Ada beberapa hal yang ingin diperjuangkan olehnya. Saat ini, Yuntian terjatuh berlumuran darah. Tiandao mendekati Yuntian. Dia berpikir kalau Yuntian akan sekuat ayahnya dan tidak akan mati semudah itu. Yuntian mengepalkan tangannya. Dia sangat marah kepada Tiandao yang berdiri dan menghinanya. Yuntian bangun, kemudian berkata, "Tiandao, coba katakan sekali lagi." Aura merah dengan wajah yang menyeramkan dikeluarkan oleh Yuntian. Dia melompat, memberikan serangan sambil berteriak, "Coba katakan sekali lagi." Sebuah pelindung dikeluarkan oleh Tiandao untuk menghalangi tinju yang dikeluarkan oleh Yuntian. Pukulan demi pukulan terus dikeluarkan. Tiandao hanya menangkis pukulan tersebut. Ye Xingyun yang melihat aura Yuntian, dia bergumam, apakah kekuatan garis keturunan akan segera bangkit? Pelindung yang digunakan oleh Tiandao untuk menghalangi serangan Yuntian akhirnya pecah. Mereka berdua terpental. Tiandao menyuruh Yuntian terus berteriak seperti orang gila. Saat ini amarah Tiandao mulai keluar. Dia memegang pedang di punggungnya. "Bajingan kecil, kau telah memberiku banyak kesulitan." Tiandao pun bergegas menyerang. Hayunan pedang diarahkan ke Yuntian. Akan tetapi, serangan tersebut berhasil dihentikan dengan kedua tangannya. Tiandao kembali berteriak, "Kalian hanya keluarga sampah, yang bahkan tidak termasuk 100 keluarga." Dalam kemarahan, Tiandao menambahkan kekuatan pukulan hingga membuat Yuntian terpental ke lantai dan menghancurkan lantai tersebut. Wajah Yuntian berlumuran darah. Seteguk darah dikeluarkan olehnya. Saat ini, keadaan Yuntian sangat menyedihkan. Tiandao melesat ke arah Yuntian. Tanpa mempedulikan keadaan musuhnya, dia kembali memberikan tendangan. Tiandao tertawa melihat musuhnya tidak berdaya. Ye Xingyun menopang Yuntian yang sebelumnya terpental. Hal itu membuat Yuntian tertegun. Ye Xingyun menanyakan apakah dia membutuhkan bantuannya. Di depan, Tiandao terkejut. Dia merasa lucu. Seorang pemuda dengan kultivasi yang lebih rendah ingin membantu Yuntian melawannya, yang membuatnya tertawa hingga air matanya keluar. Tiandao tertawa terbahak-bahak. Seseorang di alam Wuhang, lapisan kelima, ingin memberikan bantuan. Hal itu sangat lucu baginya. Dia tidak bisa menghentikan tawanya. Ye Xingyun merasa kesal dengan tawa Tiandao. Sebuah telapak tangan dilepaskan ke arah Tiandao. Tiandao menghentikan serangan tersebut. Dia mengatakan teknik seperti itu tidak akan membuatnya takut. Pedang dikeluarkan. Pedang itu berbenturan dengan teknik telapak tangan Ye Xingyun. Tanpa diduga, telapak tangan Ye Xingyun mampu menghancurkan pedang Tiandao dan membuatnya terpental, hingga dia memuntahkan sedikit darah. Kejadian tersebut membuat orang-orang yang menyaksikan pertarungan terkejut. Mereka tidak menyangka seorang ahli di alam Wuhang lapisan kelima bisa membuat ahli lapisan ke-8 terluka seperti itu. Wensa yang sudah mengetahui sedikit kekuatan Ye Xingyun
Dia berkata ke orang-orang yang terkejut, "Dasar sekelompok sampah." Tiandao mulai bangun. Dia memegang dadanya yang terasa sakit. Tiandao sangat kesal dengan serangan pemuda di depannya. Ye Xingyun kembali bertanya ke Yuntian, apakah dia membutuhkan bantuan. Yuntian mengatakan kalau dia tidak perlu bantuannya. Dia akan melakukan dengan kekuatannya sendiri. Ye Xingyun merasa senang dengan tekad Yuntian. Ye Xingyun mengatakan, "Jagalah harga dirimu dengan kekuatanmu sendiri. Kau bisa menggunakan tinjumu." Yuntian mengatakan, "Baiklah." Ye Xingyun mendekatkan tangan ke Yuntian. Kemudian, telunjuk tangan Ye Xingyun disentuhkan ke dahi Yuntian. Ye Xingyun berkata, "Bagus." Sebuah teknik tinju muncul di benak Yuntian. Teknik-teknik tersebut mulai terlihat satu persatu. Yuntian mempraktekkan teknik tersebut. Dia mulai menembus alam pikirannya. Ye Xingyun yang melihat perubahan pada Yuntian merasa senang. Dia merasa Yuntian ini mulai menguasai teknik tinju yang diberikan oleh Ye Xingyun. Ye Rou berteriak ke kakaknya. Dia merasa senang karena kakaknya mau membantu Yuntian. Ye Xingyun menyuruh Ye Rou tetap tenang. Yuntian ini akan mengejutkan penonton. Sesaat, Ye Xingyun mencium sesuatu yang familiar. Itu adalah pil dan siang. Dia menatap Tiandao yang berada di depannya. Ye Xingyun melihat kalau Tiandao mengeluarkan sebuah botol. Wajahnya sangat senang. Sepertinya obat yang dia keluarkan akan sangat membantu. Di kursi penonton, orang-orang juga mencium bau pil dan siang. Itu adalah pil tingkat 4. Mereka tidak percaya kalau keluarga Shao bisa mendapatkan pil dan siang. Tiandao menelan pil tersebut. Seketika, perubahan terjadi pada tubuhnya. Luka dan kekuatan yang sebelumnya terkuras saat ini langsung pulih, seperti sedia kala. Dia mengatakan kalau keluarga Yun sudah hancur. Keluarga Yun tidak bisa dibandingkan dengannya. Sebuah senjata dibentuk oleh Tiandao. Dia berencana membunuh Ye Xingyun terlebih dahulu, kemudian membunuh Yuntian. Saat ini, Yuntian sudah menyelesaikan tekniknya. Dia melesat maju, mengejutkan Tiandao. Yuntian berteriak, "Teknik tinju seperti pisau." Dengan penuh percaya diri, Tiandao menantang serangan yang dikeluarkan oleh Yuntian. Senjata dibentangkan di depannya untuk menghadang serangan dari Yuntian. Tinju Yuntian mengarah ke senjata Tiandao. Dia berteriak, "Seranganku secepat kilat." Pukulan Yuntian menyentuh gagang senjata tersebut, hingga gagang besi dari senjata tersebut mulai mengalami retakan. Akhirnya, senjata Tiandao tidak sanggup menahan kekuatan dari pukulan Yuntian dan akhirnya patah. Pukulan itu juga mendarat pada dada Tiandao, yang membuatnya terpental. Dia terdorong beberapa meter dari tempat awalnya berdiri. Yuntian mengatakan kalau serangan yang dia lakukan adalah serangan fatal. Sesaat, tubuh Tiandao bergetar. Dia memuntahkan sedikit darah dari mulutnya. Di depannya, aura yang kuat keluar dari tubuh Yuntian. Dia mengatakan, 10 tahun yang lalu ayahnya dihina oleh Tiandao. Hingga ayahnya sangat malu, sampai-sampai dia tidak berani bunuh diri. Dalam kehidupannya, Yuntian bersumpah untuk menghancurkan Tiandao. Jiwa bela diri dikeluarkan oleh Yuntian. Orang-orang yang melihat kekuatan Yuntian cukup terkejut. Ye Xingyun yang melihat itu merasa senang. Kekuatan garis keturunan Yuntian sudah bangkit. Itu adalah serigala bermata iblis. Kekuatan yang begitu kuat meluap-luap dari tubuh Yuntian. Kultivasi Yuntian langsung melambung, meningkat ke lapisan 9 alam Wuhang. Dia berteriak, "Baguslah, semua orang ada di sini. Aku akan mendapatkan kembali kehormatan ayahku." Tiandao terkejut dengan kekuatan Yuntian yang melambung tinggi. Pukulan diluncurkan oleh Yuntian. Pukulan tersebut ditunjukkan untuk kehormatan keluarga Yun. Pukulan Yuntian mendarat mulus di wajah Tiandao hingga darah dan air matanya keluar. Pukulan itu membuat Tiandao terpental, menabrak lantai dengan kepala pertama kali menyentuh lantai. Di tempat penonton, mereka saling mengobrol. Sebelumnya, mereka berpikir kalau kekuatan dari garis keturunan keluarga Yun hanyalah omong kosong. Tapi hal itu ternyata salah. Kekuatan garis keturunan dari keluarga Yun memang bisa meningkatkan kekuatan keturunannya. Hal itu hanya perlu dibangkitkan untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Hal itu membuat orang-orang membuka mata dan pikiran. Temannya mengingat dengan seseorang yang begitu kuat yang dulunya muncul dari keluarga Yun. Kembali ke arena pertarungan. Saat ini, Yuntian mengeluarkan pukulan ke arah Tiandao. Itu membuat tulang dalam tubuh Tiandao mulai hancur. Retakan demi retakan mulai muncul. Seseorang dari samping arena sangat marah dengan apa yang terjadi pada Tiandao. Orang tersebut berniat membunuh Yuntian sebagai pelaku utama pemukulan Tiandao. Seorang pria botak tua dengan kumis menyerang Yuntian yang sedang melakukan pertarungan. Ye Xingyun memperhatikan seseorang yang menyerang Yuntian saat dia bertarung.
Di saat serangan sudah berjarak beberapa senti dari Yuntian, Ye Xingyun menghentikannya. Dia berkata, "Orang tua, anak ini hanya mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Namun kau malah menyerangnya dari belakang." Pria tua botak ompong marah. Dia membuka mulutnya. "Ini bukan urusanmu, sialan. Cepat menyingkir." Sebuah kekuatan melesat. Kekuatan itu bergerak dengan sangat cepat. Di saat kekuatan itu bergerak, cipratan darah keluar, mengikuti kekuatan tersebut. Sebuah lubang sudah bersarang di kepala pria botak ompong. Matanya mulai layu, mulutnya berhenti berbicara. Ye Xingyun berkata, "Orang yang suka menghina orang lain, suatu saat pasti akan dihina orang lain." Kekuatan yang sebelumnya melesat dan membunuh pria botak ompong adalah teknik yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Saat ini, pria botak ompong sudah mati. Orang-orang sangat terkejut dengan kematian pria botak ompong yang dibunuh tanpa sempat memberikan perlawanan. Pria botak ompong itu adalah penatua keluarga Wang. Orang-orang berpikir pemuda yang membunuhnya sangat berani. Wen Sha yang mendengar perkataan orang tersebut, dia berkata, "Dasar sekelompok idiot. Kalau pemuda itu lemah, bagaimana mungkin aku rela menyerahkan kursiku padanya?" Ye Xingyun menghampiri Yuntian dan mengatakan kalau dia akan melindunginya. Takkan ada yang berani menghentikannya melawan Tiandao. Yuntian sangat berterima kasih kepada Ye Xingyun. Dia berteriak ke Tiandao dan mengatakan saat Tiandao memukuli ayahnya dengan tangannya sendiri, dia seharusnya sudah siap. Ketika dia dipukuli, seperti apa yang telah dia lakukan. Tiandao berusaha mengelak kalau bukan dia yang memukuli ayah Yuntian. Seseorang berteriak, "Berhenti!" Ketika mendengar teriakan tersebut, Ye Xingyun melirik Yuntian. Dia menyuruh Yuntian tidak perlu khawatir. Ye Xingyun akan melindunginya. Dengan perlindungan yang diberikan oleh Ye Xingyun, Yuntian merasa aman. Dia melanjutkan pemukulan kepada Tiandao. Ye Xingyun cukup senang melihat kekuatan Yuntian. Seorang pria dengan rambut merah menatap Yuntian. Dia menyuruh Yuntian berhenti memukul Tiandao. Wajahnya sangat suram. Pria ini adalah Wang Luo, orang yang berpapasan dengan kelompok Ye Xingyun saat mereka masuk. Wang Luo sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Yuntian. Akan tetapi, Yuntian mengatakan kalau dia tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Wang Luo. Wajah Wang Luo sangat suram. Dia sangat marah dengan jawaban yang diberikan oleh Yuntian kepadanya. Dia melompat ke atas Yuntian, tangannya diselimuti dengan kekuatan yang kuat. Dia berencana menyerang Yuntian. Wang Luo sudah berada di belakang Yuntian. Tangan tersebut dihayunkan, menabrak punggung Yuntian. Darah keluar dari mulut Yuntian. Wang Luo berkata, "Kalau begitu, kau tidak perlu mendengarnya. Tangan ini akan mengirimmu ke neraka." Yuntian terpental, mendarat di tanah. Kekuatan yang dikeluarkan Wang Luo sangat kuat. Sesaat kemudian, dengan tubuh gemetar, Yuntian mencoba berdiri. Dia sedikit mengerang. Ye Xingyun melangkah ke depan Wang Luo. Dia memegang tangannya, menghentikan serangan yang diarahkan ke Yuntian. Wang Luo menanyakan, siapa pemuda di depannya yang berani menghentikannya, membunuh sampah Yuntian. Ye Xingyun mengatakan kalau Yuntian ini adalah temannya. Tangan kiri Wang Luo dihayunkan. Telapak tangan itu berisikan kekuatan yang kuat. Dia akan menyerang Ye Xingyun yang sudah menghalanginya. Ye Xingyun tidak tinggal diam. Dia juga menggunakan kekuatannya. Akhirnya, kedua kekuatan itu bertabrakan, yang menyebabkan mereka berdua mundur beberapa langkah. Wang Luo ini adalah putra keluarga Wang. Keluarga Wang adalah salah satu dari 8 keluarga besar. Mereka mahir membuat tombak pendek, yang diberi nama tombak Wang. Semua seni bela diri dari keluarga Wang berbentuk tombak. Wang Luo mengambil tombak yang berada di punggungnya. Dia mengatakan, tidak heran pemuda di depannya berani ikut campur. Ternyata dia memiliki kemampuan. Wang Luo ini merasa pemuda tersebut sangat beruntung akan bisa mati di bawah tombak keluarga Wang. Ye Xingyun juga mengeluarkan senjata andalnya, pedang tanpa ampun. Dia mengatakan kalau orang-orang yang menyerang kelompoknya pasti dikirim oleh keluarga Wang. Ye Xingyun mengatakan jika keluarga Wang menginginkan benda yang dimiliki oleh Yuntian, mereka harus mengambilnya sendiri dan tidak membuang-buang anjing mereka yang tidak berguna. Wang Luo melangkah maju. Dia berkata, haruskah aku memujimu karena keberanian atau kebodohan? Kau berani memprovokasi keluarga Wangku. Ye Xingyun mempertanyakan, apakah keluarga Wang itu kuat? Pertanyaan yang diberikan oleh Ye Xingyun membuat orang-orang langsung memucat. Pertanyaan tersebut sangat meremehkan keluarga Wang. Mereka sangat mengenal bagaimana kekuatan yang dimiliki keluarga Wang. Mereka saling melirik dan tidak ingin terlibat dengan pemuda yang sangat berani tersebut. Kembali ke arena. Wang Luo sangat marah. Dia maju menyerang Ye Xingyun. Tombak dari keluarga Wang dan pedang tanpa ampun milik Ye Xingyun saling berbenturan.
Dari benturan tersebut, Wang Luo terpental. Dia terkejut dengan kekuatan pemuda di depannya. Wajah Ye Xingyun tidak memiliki emosi sedikit pun. Wajahnya sangat dingin. Dia menatap Wang Luo yang berada di depannya. Wang Luo mengeluarkan teknik tombaknya. Seekor naga muncul. Dia mengeluarkan serangan yang bernama Sharpshooter dan berteriak, "Beri dia kematian!" Itu adalah teknik tombak tajam, mengibaskan ekornya. Salah satu teknik terkuat dari keluarga Wang. Orang-orang tidak berharap kalau Wang Luo langsung mengeluarkan teknik tersebut. Mereka berpikir kalau Wang Luo ini ingin memberikan serangan yang kuat kepada musuh di depannya. Perkataan orang-orang membuat Ye Rou khawatir dengan kakaknya. Ye Rou takut kalau kakaknya mengalami masalah. Benturan kekuatan dari kibasan tombak Wang Luo membuat arena pertarungan hancur. Wajah Wang Luo sangat jelek. Dia terkejut melihat musuhnya berhasil menghindari serangan tersebut. Tidak hanya itu, musuhnya juga berdiri di atas senjata Wang Luo. Tebasan pedang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Itu menghancurkan aura naga yang keluar dari teknik Wang Luo. Sayatan demi sayatan pedang terlihat memotong aura naga tersebut. Ye Xingyun mendekatkan wajahnya ke Wang Luo. Dengan wajah meremehkan, dia berkata, "Keluarga Wang." Tombak yang diinjak oleh Ye Xingyun saat ini patah. Ye Xingyun mempertanyakan, apakah kekuatan keluarga Wang hanya segitu? Saat ini, patahan tombak Wang Luo berada di kaki Ye Xingyun.